Teman-teman sekalian, salam jumpa. Saya Pater Avensauris WD, tinggal di ND Pulau Flores. Sekarang saya sedang berada di Kabupaten Sika. Kemarin siang hingga malam kami dalam perjalanan dari ND ke Kabupaten Sika bagian timur mengantar satu rehabilitan jiwa, seorang perempuan ke kampungnya agak ke pedalaman. Tadi malam inap di Pastoran Paroki Boganatar, tadi pagi ke arah barat lagi, dan sekarang di salah satu penginapan di Bilangan Wayara. Di sini kami ada kegiatan sedikit diselenggarakan oleh Komisi GPIC SWD ND. GPIC itu Justice, Peace, and Integrity of Creation, keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Kegiatannya berupa diskusi dan kegiatan rohani hari ini, besok, sampai hari Minggu. Teman-teman sekalian, saya ingin menanggapi satu hal, satu komentar lah. Seorang teman dalam Katolik TV dalam salah satu video yang mengatakan bahwa gangguan jiwa tidak perlu diobati, cukup dengan doa, cukup dengan menyebut darah Yesus, nanti penderitanya akan pulih atau akan sembuh. Kita mau tegaskan bahwa itu tidak benar, itu salah, itu bagian dari apa yang disebut dalam kurang lebih dalam sejarah gereja itu atau dalam teologi itu disebut spiritualisme. Spiritualisme itu apa? Spiritualisme itu misalnya kalau kita mengalami persoalan pelik, kita tidak mengusahakan apa-apa kecuali doa. Dan itu tidak benar. Kalau ada persoalan, kita mesti cari solusinya yang wajar dan benar. Lalu doa kita tidak tinggalkan, karena doa itu kan bagian dari aspek spiritual dalam diri kita untuk terus menjalin komunikasi yang rutin dengan Tuhan. Doa, pada penjelasan sebelumnya saya jelaskan doa adalah hak dan kewajiban, itu adalah keharusan, itu adalah kebutuhan setiap manusia. Tetapi kalau kita mengalami persoalan, ya kita mesti cari solusinya sambil meminta tuntunan Tuhan agar kita menemukan solusi itu. Dan dengan itu ya, kalau misalnya dibilang gangguan jiwa tidak perlu diobati, cukup dengan doa, dengan menyebut darah Yesus, itu adalah sebuah kesalahan besar. Jangan ikut itu, teman-teman. Dan dengan komentar seperti itu, saya kira bisa mewakili orang-orang lain juga yang belum paham tentang iman, yang belum paham dengan baik bagaimana menjalin hubungan yang baik kita dengan Tuhan, lalu orang yang belum paham tentang gangguan jiwa. Sebagai sebuah sakit, teman-teman sekalian, ya gangguan jiwa ya mesti ditangani. Mesti ditangani dari pelbagai aspek, termasuk aspek spiritual. Seperti kita mengalami sakit-sakit lain kan. Kalau saya mengalami sakit, ya saya tetap berdoa. Ya demikian juga orang yang mengalami gangguan jiwa, ya diupayakan ya kita mendoakan dia. Dan kalau keadaannya masih ringan, ya dia juga bisa diajak untuk berdoa. Tetapi kan tetap berobat. Kita memohon kepada Tuhan supaya kita tabah dalam menghadapi sakit dan persoalan, dan juga supaya obat itu bisa bekerja dengan baik pada tubuh kita, sehingga orang sakit atau kita yang sakit itu bisa lekas pulih. Jadi begitu, teman-teman. Jangan cepat percaya pada spiritualisme, pada komentar-komentar yang justru membuat kita kembali ke belakang, tidak maju dalam hidup, dalam beriman, atau dalam berpikir, atau dalam memahami persoalan-persoalan hidup. Jadi di sini sekali lagi untuk ya tambahannya,
untuk teman-teman yang mungkin ada keluarga atau tetangga atau kenalan yang mengalami gangguan jiwa, itu segera mendorong mereka atau membawa mereka, melaporkan mereka keadaan mereka itu ke fasilitas terdekat, yakni puskesmas. Jika di puskesmas itu sudah ada obat dan sudah ada dokter terlatih kesehatan jiwa, sudah ada perawat terlatih kesehatan jiwa, mereka pasti berikan layanan. Kalaupun di puskesmas Anda, kalian belum ada layanan kesehatan jiwa, bisa infokan kepada kita informasi tentang identitas pasiennya, kurang lebih lengkap, dan juga puskesmasnya, supaya kita bisa fasilitasi untuk mencari solusi buat mengatasi sakit pada keluarga, tetangga, atau kenalan kita. Kita tetap berdoa, teman. Berdoa untuk diri kita sendiri, berdoa untuk orang sakit, siapapun, termasuk untuk mereka yang mengalami sakit jiwa. Terima kasih teman-teman, salam sehat jiwa, salam sehat juga dalam beriman.